bangsa, kembali lagi bersama kami, Asifa dan Asa dalam podcast Visualisasi Bangsa. Ruang dengar yang mengajak kita semua untuk melihat Indonesia dengan mata hati, dengan rasa bangga, cinta, dan semangat bela negara. Dalam sesi hari ini, kita akan ngobrol tentang tema visualisasi bangsa, bangga berbangsa dan bernegara. Kita akan mengupas secara mendalam makna dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dari dua sisi, yaitu dari segi teori maupun aktualisasi. Nah, sekarang sudah ada bersama saya seorang pengamat dan pendidik yang aktif menyuarakan semangat kebangsaan, Bapak Husnul dari Fakultas Ilmu Budaya UI dan Tiga Nada, girl band anak bangsa yang sedang bersinar di kancah internasional. Mereka bukan cuma membawa musik, tapi juga membawa semangat cinta tanah air ke kancah global. Nah, boleh saya hai dulu nih, mungkin perkenalan diri satu-satu, Tiga Nada. Halo, saya Anissa dari Tiga Nada. Halo, saya Fadila dari Tiga Nada. Halo, saya Gita dari Tiga Nada. Halo semuanya. Selamat datang Bapak Husnul dan Ciwi-Ciwi Tiga Nada. Baik, sebagai pembuka podcast kita kali ini, kita mulai dari topik yang paling mendasar, yaitu terkait visualisasi bangsa dari segi teorinya dulu nih. Saya mau tanya ke Bapak Husnul, menurut Bapak sebagai pengamat dan pendidik wawasan kebangsaan yang sudah aktif selama 25 tahun nih di Indonesia, apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud dengan visualisasi bangsa itu? Oke Mbak, untuk visualisasi bangsa itu bukan sekedar gambar bendera atau peta Indonesia ya. Ini tentang bagaimana kita memaknai identitas kita sebagai bangsa dalam pikiran, dalam tindakan kita, dan dalam harapan. Ketika kita bicara tentang visualisasi, kita bicara tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita ingin membawa Indonesia ini. Seperti itu Mbak. Oh, jadi kalau dari penjelasan Bapak, visualisasi bangsa ini bukan hanya sekedar simbol ya Pak, tapi juga soal jiwa dan identitas bangsa kita ya. Betul Mbak. Simbol itu penting ya, tapi yang lebih penting itu bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semangat gotong royong, dan keberanian untuk menjaga kedaulatan NKRI. Jadi kalau ngomongin soal visualisasi bangsa, tentu akan ada hubungannya dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang wawasan kebangsaan nih, Pak, itu kan seringkali terdengar terlalu formal dan berat ya, terutama bagi Gen Z. Nah, bagi Bapak Kusno sendiri nih, kira-kira ada nggak pemahaman tentang wawasan kebangsaan yang lebih mudah dicerna? Untuk wawasan kebangsaan itu cara pandang kita terhadap Indonesia sebagai satu kesatuan ya. Maksudnya itu kita melihat keberagaman yang ada itu sebagai kekuatan kita, bukan sebagai ancaman. Sehingga visualisasi bangsa Indonesia dengan keanekaragamannya dapat membentuk dan memperkuat wawasan kebangsaan yang mengarahkan tumbuhnya kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi perekat dalam menghadapi tantangan baik itu dari internal kita maupun dari eksternal. Seperti itu. Oke, kalau itu kan dari segi wawasan kebangsaan. Nah, kira-kira kalau dari bela negara sendiri ada juga nggak, Pak, pemahaman tentang bela negara yang lebih sederhana? Kalau dari bela negara itu merupakan wujud aksi nyata dari kesadaran wawasan kebangsaan dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Dengan wawasan kebangsaan yang kokoh, seseorang akan memiliki semangat untuk membela negaranya, baik dalam tindakan besar maupun tindakan yang kecil, sehingga menjadi pilar yang penting untuk menjaga keutuhan NKRI. Seperti itu. Baik, saya mau tanya lagi nih Pak sama Pak Husno. Menurut Bapak, gimana cara kampanye bangga berbangsa dan bernegara ini dapat benar-benar tersebar menyentuh ke hati masyarakat luas di Indonesia ini, Pak? Kampanye itu dapat berupa pendekatan yang emosional dan relevan saat ini ya. Misalnya cerita tentang anak muda yang membangun desa lewat teknologi, atau kisah guru di daerah terpencil yang tetap mengajar meski dengan keterbatasan yang ada. Saya kira kisah tersebut merupakan salah satu contoh ya, wujud nyata dari cinta tanah air. Wah, jadi visualisasinya bisa berbagai bentuk ya Pak, bisa lewat seni atau storytelling tadi juga bisa ya Pak ya? Ya, ya benar sekali Mbak. Dengan menggunakan cerita-cerita yang inspiratif, ini dapat memberikan gambaran dan menggugah semangat kita tentang Indonesia yang kuat,
berdaulat dan penuh harapan ke depannya. Seperti itu, Mbak. So, kalau kita ngomongin soal storytelling, nih, kisah-kisah anak bangsa yang mampu membawa bangsa Indonesia. Nah, ini pas banget karena sudah hadir bersama kita di sini tiga nada. Tiga seniman cantik yang baru pulang dari panggung American Music Awards mengharumkan nama Indonesia dengan memenangkan penghargaan Song of the Year 2025. Wow, that's crazy. Nah, langsung aja kita tanya-tanya nih bagaimana pengalaman mereka. Oke, halo. Tiga nada, senang banget bisa bareng kalian di sini. Aku dengar sih kalian lagi sibuk promosi baru ya. Nah, tapi yang bikin bangga tuh kalian masih tampil dengan menggunakan identitas Indonesia, bahkan di Amerika. Nah, bisa diceritain juga nggak nih, gimana rasanya tampil di panggung American Music Awards dengan membawa identitas dan nama bangsa Indonesia? Pengalamannya sangat luar biasa sih. Waktu pertama kali kita tampil di luar negeri itu, kita pakai aksen batik dalam kostum kita. Lalu banyak fans luar negeri itu yang ini bertanya gitu. Oh, ini pattern dari mana? Nah, kita dengan bangga bilang kalau ini adalah this is from Indonesia. Iya, bahkan saat wawancara kami selalu bilang kalau kami anak Indonesia. Jadi selain musik, kami juga bawa cerita tentang budaya, makanan, sampai destinasi wisata Indonesia. Itu semacam misi kecil kami, biar dunia tahu Indonesia lebih dekat. Wah, keren banget ya ciwi-ciwi kita ini. Nah, tema podcast kita kan tentang visualisasi bangsa ya. Menurut kalian, apa sih makna visualisasi bangsa itu sendiri dalam perjalanan karir Tiga Nada selama ini? Buat kami, visualisasi bangsa itu kayak wajah Indonesia di mata dunia. Dari situ orang tuh bisa lihat gimana kita nunjukin diri, berkarya, dan tetap menjaga budaya. Jadi bukan cuma soal keren di luar negeri, tapi juga tentang gimana kita bikin orang lain tuh kenal Indonesia dari sisi yang positif. Kita pengen buktiin kalau anak muda Indonesia tuh bisa go internasional tanpa harus kehilangan jati diri. Justru karena kita punya budaya dan identitas yang unik, itu yang bikin karya kita beda dan bisa stand out. Jadi sambil kita nunjukin kreativitas, kita juga bawa nama baik Indonesia ke kancah dunia. Benar, Anissa, visualisasi bangsa juga bisa berupa energi positif. Misalnya, kami sering masukin tarian tradisional ke dalam koreografi modern, jadi semacam campuran tradisi dan global vibes. Itu cara kami menunjukkan kalau budaya Indonesia itu keren dan relevan banget. Wah, keren banget ya semuanya. Nah, terakhir banget nih, bisa kasih pesan nggak untuk para pendengar kita tentang gimana cara sederhana member Tiga Nada menumbuhkan rasa cinta tanah air itu? Tadi. Cinta tanah air tuh sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal kecil kok. Contohnya, dukung produk lokal, pakai batik pas acara spesial, atau sekedar bangga pakai bahasa Indonesia di media sosial. Itu juga bentuk cinta tanah air. Intinya jangan malulah jadi diri sendiri, karena itu juga bagian dari mencintai Indonesia. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk bermain besar, karena kalau kita sukses sampai ke kancah internasional, kita sebenarnya juga lagi ngangkat nama Indonesia. Oke, wow. Luar biasa sekali ya pesan-pesan dari perempuan-perempuan cantik ini yang sudah berhasil menerapkan salah satu bentuk bela negara bahkan sampai ke kancah internasional. That's amazing. Applause for everyone. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi anak muda lain di Indonesia. Nah, hari ini kita sudah banyak berdiskusi tentang visualisasi bangsa. Dari ulasan teoretis hingga mendengarkan kisah asli nih yang membanggakan dari salah satu anak-anak bangsa kita. Nah, kita juga dapat belajar bahwa visualisasi bangsa itu bukan cuma sekedar simbol, tapi juga aksi nyata, bisa lewat musik, karya, dan identitas lainnya yang bisa menginspirasi banyak orang untuk semakin mencintai Indonesia. Oke, saya ucapkan terima kasih pada narasumber yang sudah menemani kita sampai sore hari ini, Bapak Husnul dan Tiga Daerah. Semoga semakin sukses. Saya Asifa dan saya Asa, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode sampai berikutnya. jumpa di episode berikutnya. Oke.